Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selalu memberkahi, merahmati, memberikan pengawasan, memberikan pelukan, memberikan rungkuhan kepada para pemirsa. Semoga juga Allah SWT selalu memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Saya juga memohon kepada para pemirsa berkenan alias kerso untuk mendoakan saya. Kita saling berdoa, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Para pemirsa yang diberkahi dan dirahmati Allah SWT, bahwa training soul power therapy atau disingkat TSOP atau terapi kekuatan jiwa disingkat TKJ ini adalah sebuah sistem pelatihan atau training yang di dalamnya berisi tentang olah jiwa, olah spiritual yang berupaya disampaikan dengan sederhana, dengan sangat praktis, tidak rumit, dan diupayakan penuh dengan praktek-praktek. Jadi para pemirsa, TSOP alias TKJ ini dikhususkan tidak hanya untuk orang yang sakit. Jadi TSOP alias TKJ ini bisa diikuti siapapun, baik mereka yang sehat, mereka yang bugar, mereka yang cerdas dan sebagainya, juga bisa diikuti oleh orang yang sakit, baik itu sakit fisik maupun non fisik. Jadi TSOP alias TKJ ini berat siapapun, berat diikuti oleh siapapun, baik itu pria atau wanita, baik itu tua atau muda, seluruh agama, seluruh suku, seluruh aliran apapun.
Selanjutnya para pemirsa, bahwa dalam training soul power therapy ini alias terapi kekuatan jiwa ini, yang dipentingkan bagi siapapun yang ingin mengikutinya adalah mereka yang punya prinsip SIP. SIP itu sumarah, ikhlas, dan percaya penuh. Sumarah alias pasrah, pasrah kepada pencipta kita, kepada Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia yang tidak punya daya apa-apa, kita ini lemah, dan kita ada di muka bumi ini, tentunya karena kuasa dari Allah SWT, kita pasti harus pasrah, harus sumarah, ikhlas, ikhlas. Sampai kiamat kita terus belajar tentang ikhlas. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas. Ini merupakan sir, merupakan rahasia dari Allah, bahwa kita sebagai manusia sampai kita tua, sampai kita bilang mati, sampai kita kiamat, itu harus sampaikan kepada para pemirsa adalah bahwa sifat dasar manusia adalah merasa dirinya selalu hebat, merasa dirinya selalu pintar, merasa dirinya selalu nomor satu. Nah, contoh yang kecil misalnya, ketika seseorang yang sudah dewasa, sudah pintar, dia mungkin sarjana S1, S2, bahkan S3. Contoh kasus yang bersangkutan atau dia tidak bisa nyetir mobil, maka ketika dia merasa tidak bisa itu ingin bisa, dia belajar. Ketika dia belajar 1, 2, 3 hari atau belajar ke tempat belajar supir itu, dia udah bisa diajari oleh instrukturnya, dan ketika bisa dia mengatakan, loh kok cuman kayak gitu nyupir ya, kalau cuman kayak gitu ya saya bisa. Nah, ini pertama. Contoh kedua, ketika seorang tidak bisa membuat misalnya kayak kipas ya, kipas dari bambu yang dibuat oleh orang-orang Jawa itu, memang kelihatan rumit sekali, sangat rumit membuat kipas, membuat kukusan ya yang untuk masa itu. Dia belajar, ketika belajar dan sudah bisa, dia mengatakan, loh ternyata cuma kayak gitu ya, kalau cuma kayak gitu saya nggak usah diajari juga bisa ini. Jadi watak dasar manusia adalah sombong, pongah, merasa dirinya hebat, merasa sudah orang pintar, dia tidak mau belajar ke orang lain, dan ketika diajari oleh orang lain hatinya keras hati, keras kepala. Maka dari itu kunci kita untuk sembuh, kunci kita untuk jaya, kunci kita untuk sukses adalah kita harus rendah hati, kita harus menghargai orang lain, kita harus terus belajar apapun dan belajar ke siapapun. Dalam belajar ini jangan melihat pada umur, pada mungkin dia orang miskin atau kaya. Jadi dalam kita belajar apapun, termasuk belajar training soul power therapy alias TSOP ini, atau terapi kekuatan jiwa atau TKJ ini, harus membuang sifat sombong, sifat angkuh, arogan, merasa hebat sendiri dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, siapapun jangan merasa dirinya mungkin pintar sendiri, merasa kaya sendiri, merasa menjadi orang sangat kaya, jadi konglomerat, merasa sarjana, merasa S2, merasa doktor, merasa profesor, merasa kiai, itu dibuang. Untuk menjadi orang
yang hebat, menjadi orang yang liluih. Yang dipentingkan adalah tadi sifat rendah hati, mau belajar dan mau mendengarkan orang lain untuk yang bermanfaat bagi kita. Begitupun dalam kita mempelajari, dalam kita mengikuti training ini, sebaiknya kita harus kosong. Kita harus seperti gelas yang tidak ditutup, harus siap dikucuri dari atas. Jadi kita harus pandai menjadi orang yang mahir menampung, jangan pandai menutup diri. Begitu. Selanjutnya para pemirsa, bahwa mungkin para pemirsa agak bingung, apakah dia dengan ikut training 1 hari atau beberapa jam training soul power therapy atau terapi kekuatan jiwa ini dalam waktu beberapa jam bisa sembuh, bisa langsung sembuh seketika dan sebagainya. Hal yang harus diingat para pemirsa adalah bahwa dalam kita belajar apapun, ikut pelatihan atau training apapun, yang dipentingkan adalah satu, dia harus serius. Yang kedua, dia harus mantap. Yang ketiga, dia harus menerima apapun yang diberikan oleh instruktur, oleh trainer. Yang keempat, dia harus percaya bahwa apapun yang masuk kepada saya, kepada kami ini akan berkembang di dalam. Karena itu jelas, kecerdasan itu bersifat sangat pintar. Yang terakhir adalah melatihnya terus-menerus di rumah. Jadi setelah pelatihan harus melatih terus-menerus. Dan yang keenam, tentunya kita percaya bahwa ada sumber kekuatan, yaitu dari kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengartikan bahwa kita pelatihan 1 hari langsung seperti Superman, langsung seperti Batman, langsung seperti pendekar sakti mandraguna. Tidak. Ingat bahwa segala sesuatu melalui proses. Ingat bahwa segala sesuatu ada Maha Penentu, Maha Menyembuhkan, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati dan diberkahi Allah, bahwa tujuan kita mengikuti training soul power therapy atau TSOP atau terapi kekuatan jiwa atau TKJ ini adalah bagaimana kita berupaya menjadi manusia terbaik di muka bumi, seperti sabda Nabi, khairun nas man nafa'an nas. Manusia terbaik adalah ia yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Jadi dengan para pemirsa ikut pelatihan TSOP, training TSOP atau terapi kekuatan jiwa TKJ ini, kita sudah meniatkan dari awal bahwa kita berupaya, atau semoga kita menjadi tadi khairun nas man nafa'an nas. Manusia terbaik adalah ia yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dalam training ini, semoga para pemirsa memiliki suatu kemampuan khusus untuk menterapi, untuk menyembuhkan diri sendiri, juga punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Mungkin ya anak, istri, suami, ayah mertua, ayah kandung, ibu kandung, mertua, cucu, ponakan, tetangga, teman, seterusnya. Niatkan begitu, sehingga ketika kita meniatkan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, maka detik itu pula Allah SWT akan memberkahi kita, akan merahmati kita. Kita harus punya niat untuk selalu memberikan pertolongan, menolong orang lain. Maka detik itu pula Allah akan memberikan pertolongan, Allah pasti memberikan rahmat, memberikan berkah kepada kita. Jadi dalam hal ini para pemirsa yang saya hormati dan semoga Allah memberkahi, bahwa sekali lagi dalam training soul power therapy atau TSOP alias terapi kekuatan jiwa alias TKJ ini, satu hal yang terpenting adalah kita selalu bagaimana caranya kita menjadi manusia yang selalu sambung dengan Allah melalui tadi petunjuk Nabi bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, dalam training ini, di mana salah satu syarat peserta mengikuti
training ini ada investasi, misalnya investasi atau biaya atau mahar atau bisyarah atau tafsirah dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang sangat wajar bahwa ketika kita sebagai laki-laki ingin menikahi seorang wanita, kita harus melamar. Ketika melamar dan menikahi itu ada syarat mahar, syarat sahnya sebuah sesuatu agar menukar secara spiritual. Dan ketika kita pergi ke toko atau pasar atau mall, kita ingin memiliki sebuah sajadah atau sepatu atau buku, maka kita tidak mungkin langsung mengambil. Kita harus menyalurkan uang sebagai investasi, sebagai biaya, sebagai mahar, sebagai bisyarah, maka diterima oleh yang jual, maka terjadi ijab kabul di situ. Saya pembeli, sana penjual, maka menjadi sah dengan uang ini. Uang adalah alat, adalah mahar, adalah investasi, adalah biaya, adalah tafsirah dan seterusnya. Jadi mahar atau investasi atau biaya itu adalah sebagai alat pengesah, sekaligus dari peserta untuk memberikan investasi atau biaya atau mahar atau bisyarah tafsirah itu adalah sebagai alat untuk penyaring juga, menyaring, ngayak mana orang atau peserta yang serius, mana yang tidak serius. Jadi ilmu dalam training serbal terapi TSOP atau terapi kekuatan jiwa ini, TKJ ini, yang saya katakan sebagai ilmu ketukan karomah atau ilmu kekar. Tolong para pemirsa mencamkan, menghafalkan ilmu kekar, ilmu ketukan karomah. Kenapa ketukan karomah? Ya, dalam kita melakukan ketukan-ketukan, yang di situ ketukan-ketukan tersebut adalah titik-titik akupunktur yang tidak menggunakan jarum, namun dengan jari-jari ini. Di situ kita tidak boleh merasa bahwa pasien atau diri kita yang berhasil sembuh oleh ketukan-ketukan ini sampai melupakan adanya kekuatan Tuhan. Jangan, tidak boleh. Jadi tetap bahwa dalam ketukan ini pasti ada kekuatan Allah yang terlibat. Ketukan karomah ya, atau kekar ini tetap ada kekuatan Allah yang terlibat. Jadi jangan merasa bahwa ketukan ini Allah tidak terlibat. Kita nanti akan kufur nikmat bahwa karenanya ketika ketukan itu menyembuhkan kita, menyembuhkan pasien kita, itu harus dianggap itu sebagai pemberian karomah, pemberian sebuah pertolongan kepada orang yang diridhoi Allah. Asal kita serius, maka Allah ridho, maka ketukan yang kita lakukan akan mendatangkan karomah. Dan karomah itu berupa kesembuhan kepada pasien-pasien yang kita ketuk, atau kita pun yang kita ketuk. Kita mengetuk kita, maka kita pun diberi karomah, pertolongan pada orang yang ridho terhadap Allah. Jadi dalam ketukan karomah ini atau kekar ini, kita harus meyakini ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa bahwa saya sembuh karena diketuk-ketuk, pasien sembuh karena saya ketuk-ketuk. Tidak. Ini namanya zindik, namanya anti Tuhan, namanya tidak bertuhan, tidak boleh. Apapun yang kita lakukan harus melibatkan adanya energi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti sabda Nabi Ibrahim bahwa wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan bila aku sakit maka hanya Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan tabib, bukan kiai, bukan wali, bukan pil, bukan kapsul, bukan alat suntik, bukan herbal, tapi yang menyembuhkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ketukan-ketukan karomah, melalui alat suntik, melalui pil, melalui operasi, dokter, kiai, tabib, wali, dan sebagainya. Itu para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga Allah memberkahi dan merahmati para pemirsa. Jadi bahwa dalam training ini yang di dalamnya ada ruqyah, ada ketukan-ketukan karomah atau kekar, maka marilah
dengan training ini kita lebih meyakini adanya kekuatan Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih kuat atau tinggi rasa cinta kita pada sesama, dan menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar berupaya memberikan manfaat bagi sesama. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Juga sekali lagi saya mohon doa, mohon restu dari para pemirsa. Semoga apa yang saya lakukan, yang kami lakukan, yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi para tetangga kita, dan bagi siapapun yang membutuhkan. Nanti setelah saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon para pemirsa membaca Al-Fatihah satu kali berkah kita semua. Bagi yang muslim, silakan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Intinya adalah mohon keberkahan untuk kita semua. Demikian, mohon maaf bila ada keliru kata, keliru sikap dari saya kepada para pemirsa, dan saya pun terus akan mendoakan para pemirsa, dan para pemirsa pun untuk berkenan mendoakan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan akhirat, beranting ketakwaan, berdaun kemuliaan, berbuah manisnya iman. Dunia bagai sekedipan mata, matikan angkara murka dan mengubur kufur. Dunia adalah ladang subur, tempat kita menanam iman. Buahnya kita petik di surga.
Ada yang tahu gimana? Nasi kotak 5. Kalau ada yang bisa. Titik hijau di sini. Oke, mohon maaf. Maafkan saya kalau saya duduk di atas nih, Bapak Ibu. Saya duduk di kursi ini karena saya di atas, bukan sopan. Dan itu bukan sopan tuh, kalau lalu tidak teringgil ya, dengan sebuah tenaga. Bukan menolak terpaksa karena agar dengan tahu saya. Kalau yang menggambik terus derajat nanti mungkin ini ada atas terpaksa menginggil bila menikah saya pribadi mohon maaf pada yang sepuh-sepuh. Jadi saya di atas ini dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting, bukan karena saya merasa lebih novel. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya apapun. Saya hanya memberitahu dengan barat kita akan masuk ke sebuah hutan yang gelap, maka saya di depan bawa obor makaten. Terus jangan diartikan terus ngomong segera tidak ada orang sakti, tidak ada orang hebat, tidak ada orang pintar yang datang belakangan dapat bukti ya, saya begitu. Setelah dikatakan itu. Titik Hegu ini rahasia banget ilmu Cina, ilmu leluhurnya Pak, atau Lingan. Bahwa dia itu udah kemana-mana dengan sebelum kira apa. Ini apa manfaatnya para Bapak Ibu? Manfaatnya apa ini? Manfaat itu apa nih? Ini membuang stres, migrain, musik, stres, depresi, udah marah, udah tersinggung. Di sini rasanya. Dengan pencet di sebelah. 17 kali boleh, 19 kali boleh, 21 kali boleh, 20 kecil. Seperti robo, semuanya robo, terus diayun pelan, alif, ya, terus betul. 29 kali semuanya. Mulai sekarang 29 kali. Yang keras, dipol. Jadi gerakan keleknya dipol. Nanti anginnya pergi, masuk anginnya hilang, stresnya hilang, ngantuknya hilang, gondoknya hilang, maskulnya hilang, capeknya hilang. Terus tidak pakai 29 kali 3. Cukup Mas Alif ini, Pak Hodiman, ayunan badannya. Terus bagi yang jarak jauh, buang angin, buang stres. Diayun, Pak. Langsingkan Mbak Rosa. Bikin langsing. Diayun. Sebentar, cukup. Mekaten Ji, contohnya gitu. Banyak betul, mekaten. Jadi ayunnya mekaten. Sederhana kok. Nah, ini. Bagi yang sudah 29 kali 3 cukup. Ya. Dan tentangkan prinsip dong. Yang punya jimat di dompet dilepas. Pak Serti punya jimat? Banyak. Oh iya. Dalam pelatihan ini sebenarnya semua HP dimatikan. Baiknya. Kalau boleh saya tapi sebaiknya dimatikan karena nanti akan muncul getaran-getaran tinggi dalam lintas kelembaman. Itu tinggi sekali energinya. Biasanya HP rusak. Biasanya. Pak Juwadi Tegal, Profesor Juwadi rasional bukan percaya itu. Ketika rukyah HP-nya nyala, terus HP-nya masih baru rusak, drop, jebol. Karena hanya mengecek bener nggak, bener jebol. Jadi kita harus yakin. Seperti itu, nanti
Manfaatnya jelas ini dengan baca luar biasa, banyak manfaat. Ini untuk membuang kotoran-kotoran batin. Selama ini kita yang dablek begitu, keras kepala, keras hati, serba gagal, serba negatif, serba kotor dan sebagainya, ini akan dibersihkan secara total. Sekarang ulang lagi Mas Arif contohnya. Allahu Akbar. Harus seperti itu 7 kali. Siap nih? Siap ya? Dijawab dengan keras karena menyangkut batin dengan semua. Siap? Siap. Al-Fatihah. Ini dengan fokus, jangan ragu-ragu. Jangan sampai merintih. Tarik menarik namanya apa? LGBT. Jadi ini plus, ini minus. Harus tarik menarik logikanya. Ada listrik, ada anak kita, ada cucu, ada plus minus. Nah, kita akan menggunakan plus minus. Ada. Cara pertama, masuk Al-Fatihah. Agar kita mantep, dengan lihat sedoyo, manfaatipun pengusaha luas. Manfaatnya Dan lain-lain. cukup banyak soalnya. Jadi langkah pertama ini namanya cakra pambingan. Namanya cakra pambingan. Jadi energi masuk ke dalam diri kita ada 3 pintu. Pintu cakra mahkota, pintu ini dan juga seluruh pori-pori. Jadi energi alam semesta ini dari Tuhan, dari langit masuk ke dalam diri kita itu melalui 3 pintu. Pintu pertama semua. Dan karena plus sepakat, plus minus D, jangan ragu-ragu, jangan lupa. Plus minus tarik menarik. Ya, sekarang praktek ini. Nah, boleh buka mata. Ya. Keluarkan hawa hangat dari plus dan minus. Dikeluarkan ada batin, afirmasi namanya. Perintah. Berhenti, jangan berhenti. Tidak bisa berhenti. Nah, terus. Nih, Pak Bin jadi, Mas Farman jadi. Jadi cepat sendiri, terus begitu cepat sendiri, terus cepat sendiri, semua tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti, semua bergerak sendiri, ya terus, nggak bisa berhenti, tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti, terus, tidak bisa berhenti, terus ikuti. Terus tidak bisa berhenti, 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 tidak bisa berhenti. Terus sumber penyakit semuanya terpental, pentalkan semua. Yang tidak serius kena pentalan yang kotor, harus serius. Yang tidak serius kena pentalan. Ya, terus tidak ada yang bisa berhenti, tidak ada yang bisa berhenti. Semua bergerak terus. Semua bergerak, tidak ada yang bisa berhenti. Ya, dengan bismillah semuanya berhenti. Ya, Al-Fatihah. 2, 3. Lebih aktor dengan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Dengan sedoyo sekarang sudah on, sudah masuk, sambung rasa dengan langit. Dalam kondisi seperti ini harus hati-hati. Dalam kondisi seperti ini kalau nyepatkan wong masuk, doain orang, pengen apa tuh sampai ya. Oleh kalau nanti, tapi kita senyumkan, senyum yang paling manis di dunia, seperti kita berdua waktu mungkin sedang naksir lawan jenis terus. Kita bertemu dia, terus kita kelihatan ganteng banget atau manis banget, kita senyum-senyumkan. Kemayu atau kemayu silakan ya. Ayo, yang paling manis, yang paling enak dilihat, jangan mayun, kalau mayun itu jelek.
jiwa psikis kita, dan kita tidak jadi orang manyun, tidak stres, dan seterusnya. Lihat contohnya Mas Alif, tengok kanan. Mas Alif praktekkan ya. Wow, praktekkan. Mas Taman sini, Mas Taman. Sini, praktekkan. 2 orang, sini. Ya, bentar. Ya, sekarang aktifkan semua saraf ketawa. Aktifkan aja batin. Aktifkan. Ya, mulai. Oh. Jangan menahan karena pasti tangannya akan bergerak sendiri. Lalu mohon kepada Allah atau mohon kepada kita sendiri untuk berjalan mencari daerah-daerah mana yang sakit, bisa tengkuk, bisa perut. Kalau dengan sering begini, dengan di mana-mana biasanya insya Allah masuk bulan sawah yang banyak begalnya. Dengan mau dibacok, biasanya begalnya terkenal biasa. Atau begal atau garongnya itu kepadu tersambung terkenal. Ketika dengan lembut agar terjadi proses penyerapan. Bapak Ibu percaya nggak percaya, pasti terjadi penyerapan karena kebaikan bumi kepada kita. Pasti melakukan subhanallah, subhanallah. Jadi karena Bapak Ibu akan diberi materi letupan-letupan itu, maka agar klik, agar pop, agar tek itu maka klik baju paksa diaktifkan lewat pipa-pipanya atau cakra-cakranya. Jadi ada manfaatnya. Maka itu saya selalu proteksi dan sebagai Mas Alif. Jangan sampai ada yang nganggur jika terburuan. Jadi bukan karena menekan peserta, tapi memang karena waktunya terbatas, harus cepat. Kita juga berharap para hadirin dan hadirat bahwa saya dan kami kita ini mempelajari TKP ini, teknik hitungan penipuan ini dalam rangka tadi Khairunas Manafanas, artinya manusia yang terbaik adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Jadi memberi pendidikan budaya, studi sosial, terus ini Ansodel, Gubernur, habis 10, Dirut KR, terus wali kota. Saya mau ketemu audiensi beliau dan kalau nanti sudah, dan yang paling khusus kepala BNN Pak Buas Komjen Komisaris Jenderal dan Sekarang Negara membabat narkoba sampai Bupati Organilir sampai ketangkep, luar biasanya Pak Buas. Nah alhamdulillah karena kita punya kemampuan di bidang TSOP itu, TKP itu, teknik bukan penipuan, maka saya ingin audiensi ke beliau dan saya minta ke beliau untuk memberi pengantar di Pak Jokowi, Pak Habis 10 dan Pak BNN, Wali Kota Jogja. Saya minta untuk memberi pengantar. Bukunya sedang saya cetak, harusnya jadi tadi pagi tapi sekarang lagi diurus. Semoga saya minta dukungan, saya minta supporting ya. Restu doa dari para Bapak dan Ibu. Para doa sampailah sawahnya dan mempercepat perkembangannya, dan kita harus bermimpi dalam arti positif dan harus direalisasi. Terus pindah ke bawah. Suara dan lemah. Suara dan lemah. Suara dan
sisi Allah, ruh akan merana dan nestapa, bagai layang-layang putus dari talinya. Ruh yang dahulu putih, sekarang jernih, dan besok kembali dengan bertabur cahaya ilahi. Ruh manusia suci titik